Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, selamat pagi Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Kegiatan sekarang yang sedang dihadapi oleh itu apa? Kebetulan kami sedang mempersiapkan expo Pak. Ya, untuk kegiatan yang memang sesuai dengan jadwal yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Expo itu semacam pameran ini Iya ya? betul, akan diadakan di Di Kuningan. Kuningan. Jadi Ibu sekarang dengan teman-teman di yang lain sedang mempersiapkan untuk bisa expo itu berjalan dengan baik. Kalau tidak salah ini juga Ibu pernah menyampaikan di WA ada permasalahan-permasalahan terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Iya betul. Apa permasalahan yang ingin Ibu sampaikan kepada pertemuan percakapan pada hari ini? Kebetulan ini berkaitan dengan rencana kerja tahunan sekolah ya Pak. Untuk yang sekarang sudah berjalan untuk yang tahun anggaran 2024, tapi ini untuk perencanaan tahun anggaran 2025. Tadi berkaitan dengan itu juga bahwa ada kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir dalam rencana kegiatan. Mungkin saya ingin meminta. Kita akan sampaikan ya, kita melakukan pembicaraan, kita ngobrol-ngobrol saja Bu ya. Waktu kita hanya 15 sampai 20 menit ya Bu ya, nggak terlalu lama. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan di percakapan ini nanti ada hasil yang kita harapkan. Nah, menurut Ibu tadi dari topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah membahas terkait dengan RKT untuk tahun anggaran 2025 ya. Oke. Kira-kira apa nih Bu yang ingin didapatkan dari hasil percakapan ini di akhir nanti, apa yang akan Ibu harapkan dari percakapan ini? Saya mengharapkan kami memiliki rencana kerja tahunan yang dapat mengcover atau mengakomodasi seluruh kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan itu. Jadi tidak ada anggaran-anggaran kita yang di luar itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang tidak tercover selama Iya, ini ya. betul. Di tahun yang kemarin mungkin ya. Iya betul Pak. Nah kalau boleh saya ketahui nih, seperti apa contohnya? Situasi yang mungkin waktu itu tidak tercover itu kegiatan apa ya? Ya seperti kegiatan expo ini Pak. Expo Iya ya. kebetulan. Ada lagi nggak kegiatan yang tidak tercover pada RKT? Iya ada Pak. Seperti kegiatan-kegiatan yang melibatkan instansi lain ya. Oh gitu ya. Kegiatan Kerjasama. Iya betul, dengan puskesmas misalnya dia dengan kebetulan di Capil nih Dinas Pendidikan dan Sipil ada kegiatan perekaman KTP juga. Jadi itu beberapa kegiatan yang belum tercover pada rencana kegiatan tahunan di tahun sebelumnya. Dan diharapkan nanti di tahun yang akan datang tidak terjadi seperti itu ya. Menurut Ibu nih, kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga itu semua tidak tercover? Ini mungkin karena kekurang cermatan kami dalam mengevaluasi program kerja di tahun sebelumnya mungkin Pak. Jadi karena ada kurang ketelitian mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan yang bakal ada gitu ya di tahun ini atau tahun yang akan datang. Nah, kalau Ibu berharap ini bisa terwujud gitu ya, jadi supaya semua kegiatan itu bisa terwujud dengan seluruh kebutuhan yang ada. Nah, bagaimana Ibu yang akan Ibu lakukan untuk agar semua itu RKT yang akan kita susun itu bisa mengakomodir semua kebutuhan? Untuk tahap awal mungkin ya melihat dari apa yang telah kita lalui ya, kegiatan-kegiatan bahwa ada kegiatan yang tidak tercover itu mungkin pertama-tama kita melakukan atau membentuk tim penyusun RKT. Selanjutnya mungkin kita melakukan evaluasi ya dari RKT yang telah disusun oleh tim penyusun tersebut. Nanti kita akan mensosialisasikan kepada warga sekolah ya, baik itu kepada guru, kepada yayasan juga, kepada orang tua untuk Jadi Ibu sudah membuat satu rencana ke depannya untuk menyelesaikan ini dengan tadi ya melakukan membuat tim dan sebagainya. Tapi saya sebelum ke sana nih Bu, kalau Ibu bisa menilai dari 1 sampai 10
kondisi sekarang nih ya, kata yang kemarin ibu buat ya tahun anggaran kemarin, itu di angka berapa Bu? Antara 1 sampai 10? Ranknya mungkin antara 60 sampai 70. Jadi 60 sampai 7 ya, belum begitu maksimal ya. Jadi semua kebutuhan memang sudah ada yang terpenuhi, tapi ada beberapa kegiatan yang penting bahkan itu tidak terakomodir ya Bu ya. Sehingga rank penilaian Ibu ada di antara 60 sampai 70. Nah, oke, kita lanjut tadi Ibu dari rencana yang akan Ibu lakukan untuk melakukan penyusunan RKT yang betul-betul sesuai dengan harapan. Di antaranya tadi ada Ibu melakukan penyusunan tim, kemudian melakukan apa lagi Bu? Boleh diceritakan lagi? Setelah terbentuk tim tadi kan rencananya kita melakukan sosialisasi ya Pak dengan warga sekolah. Warga sekolah termasuk di dalamnya ada orang tua ya? Iya betul. Yayasan juga kami karena memang sekolah swasta. Terus setelah itu setelah sosialisasi jadi kami akan mendapat masukan-masukan. Nah dari masukan-masukan tersebut kita masukan tadi bisa jadi dasar untuk kegiatan ya. Kegiatan yang ada di RKT itu berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Termasuk dari dari orang tua ya. Mungkin saja Ibu tidak terpikirkan kebutuhan orang tua ini sebenarnya ada A, B, C, D, padahal itu lebih dari itu. Iya, seperti itu. Itu pasti bisa meminimalisir penyusunan rencana kegiatan tahunan ini yang tidak mengakomodir, jadi meminimalisir itu ya. Nah, supaya itu bisa terwujud, bisa berjalan ya sesuai dengan rencana tadi menyusun tim, mensosialisasikan, melakukan penggalian data kebutuhan dari seluruh warga sekolah. Untuk memastikan itu bisa berjalan dengan baik, apa yang harus Ibu lakukan? Pertama-tama saya akan membuat jadwal kegiatan bisa RKT. Meskipun RKT ini harusnya selesai di bulan Desember, tapi selama proses penyusunannya itu bukan tidak bisa instan gitu. Iya, jadi kami berencana untuk membuat jadwal dan melaksanakan kegiatan RKT itu menyempatkan waktu pada komunitas belajar. Jadi di dalam komunitas belajar itu juga dibahas. Iya. Tidak, jadi di komunitas belajar tidak hanya membahas tentang masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran di kelas ya bagi guru-guru, termasuk juga masalah penyusunan RKT ini karena memang di dalam RKT itu ada muaranya nanti ke itu ya ke peserta didik juga ya. Betul. Oh itu ya. Setelah itu apa lagi Bu? Setelah membuat jadwal, kemudian masalah RKT juga dibahas di Komber, didiskusikan, itu apa lagi kira-kira yang bisa memastikan ini bisa berjalan? Saya harus melakukan pemantauan juga Pak. Pemantauan? Ya, Bapak kegiatan penyusunan ini tetap berjalan ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harapkan dari jadwal yang sudah kita buat, kemudian Ibu melakukan pemantauan terhadap timeline gitu ya supaya bisa berjalan sesuai dengan jadwal. Oke. Nah, kalau menurut Ibu nih, sejauh ini tentunya ada kriteria yang diharapkan oleh Ibu agar RKT tersebut bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Boleh jadi mungkin beberapa kriteria ini datang dari Ibu sendiri kriterianya, atau mungkin dari kriteria yang berdasarkan konsep dan hasil pengetahuan Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih, kriteria apa yang Ibu inginkan dari RKT yang kita susun? Kalau melihat dari sebelumnya hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan kegiatan atau rencana kerja sekolah kerja tahunan ini, yang saya inginkan itu yaitu kita memiliki RKT yang bisa mengakomodasi seluruh kegiatan. Jadi enggak baik itu dalam program kerjanya maupun dalam pembelajarannya itu sesuai mulai dari penyusunan programnya sampai pelaksanaannya juga sesuai dengan dan dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang muncul di sekolah. Jadi yang pertama adalah mengakomodir semua kebutuhan yang ada dan itu dituangkan dalam RKT.
Kemudian ada lagi nggak Bu kriteria lain? Saya menginginkan adanya objektivitas, Objektif berprinsip ya. bahwa Prinsip. objektivitas, Ya. transparansi dan akuntabilitas. Ya, jadi bahwa apa yang kita sampaikan ini bukan hanya sekedar hitam di atas putih, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa nih Bu ya, karena ini RKT ini membawa kepentingan seluruh warga sekolah. Iya. Jadi semua harus tahu ya Iya. dari kegiatan ini apa yang akan direncanakan, kemudian nanti kan bermuara kepada anggaran gitu ya, sehingga seluruh warga sekolah, guru, orang tua, komite gitu itu harus tahu ya. Nah, ini Iya. bentuk dari satu kriteria yang Ibu harapkan dalam penyusunan RKT. Luar biasa ini Bu ya. Silakan Ibu dimakan ini. Saya minum dulu ya Bu ya. Silakan. Bentar Ibu ya. Oke Ibu Kepala, ini sudah hampir selesai nih percakapan kita. Tapi saya ingin tahu Ibu, dari apa rencana aksi dari awal tadi ya, tujuannya, kemudian rencana aksi yang Ibu susun, kapan sih Bu kira-kira ini akan dilaksanakan oleh Ibu? Rencananya kegiatan itu akan dimulai dari bulan September sampai dengan Desember. Kenapa Ibu bisa dari mulai September? Ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa ini penyusunan RKT ini tidak bisa instan ya, karena harus berkaca juga kepada keberhasilan kita dalam atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita capai di tahun sebelumnya. Jadi biasanya di bulan September itu kita melakukan rapat dengan orang tua atau dan warga sekolah ya, evaluasi program kerja sekolah. Dari kegiatan evaluasi itu mungkin nanti kita bisa simpulkan hal-hal yang kurang dan hal yang belum tercover tadi di dalam rencana kerja ya. Sehingga tim pengembang atau tim penyusun secara berkala melakukan pertemuan atau untuk menyusun rencana kerja tahun ini, dan di akhir tahun anggaran di bulan Desember mudah-mudahan bahwa rencana kerja tahunan yang kita inginkan itu sudah Betul-betul betul selesai. mewakili dari hasil proses dari bulan September tadi ya, mencoba menganalisis kebutuhan berkaca pada tahun yang lalu. Ini pada saatnya di bulan Desember tentunya Ibu akan menyusun ya Bu ya, menyusun RKT sudah betul-betul sesuai dengan harapan ini ya. Jadi agak lama juga ya persiapan itu. Betul, Pak. Oke ya, jadi dari September sampai Desember. 3 bulan luar biasa itu ya. Nah, itu waktu yang tidak pendek ya, jadi tidak instan seperti yang disampaikan tadi. Tapi perlu bantuan juga Pak ya, untuk mendapatkan masukan, inspirasi dari orang lain atau dari organisasi lain. Ini siapa saja nih dari akan dinilai dalam proses penyusunan? Ya. Yang pertama-tama tentu karena memang kita membutuhkan yang lebih kompeten di dalam penyusunan RKT ini, kita akan menghubungi pengawas sekolah. Siapa mau? Bapak Dasar. Kebetulan alhamdulillah beliau tidak kalau tidak sibuk ya, kalau misalkan ada waktu insya Allah saya pasti membantu Mbak. Tapi insya Allah bahwa setiap kegiatan yang saya rasakan pengawas kami itu selalu menyiapkan waktu, baik itu secara langsung maupun secara daring Pak. Ya, kalaupun belum bisa biasanya melakukannya kami secara daring yang sudah kita pernah kita laksanakan. Oke, selain dari pengawas siapa lagi? MKKS juga Pak, karena kita ada itu bagian dari kembang juga ya, Iya. kembang antar sekolah ya MKKS. Nah ini dibahas dari apa saja di MKKS itu biasanya juga. mungkin itu lebih ke praktik baiknya Pak, mengenai penyusunan rencana kerja tahunan ini. Jadi kita saling berbagi ya, diskusi ya, diskusi. betul. Berbagi. Apa yang dilakukan penyusunan RKT di sekolah lain mungkin Iya. ya ada yang baiknya kita adopsi gitu ya. Karena memang kebetulan dasar BCA ini juga karena belum mengikuti asesmen, jadi asesmen nasional ya. Jadi penyusunan RKT-nya mungkin Berbasis apa ini? ya
mengevaluasi diri sekolah ya, Pak ya. Karena belum melakukan AM ya. Iya. Kita saling Bisa melakukan perbandingan ya. Nah, ada pengawas NKS, ada lagi. Ya, karena kita ini ada di naungan yayasan, jadi kita juga mengundang yayasan untuk kegiatan sosialisasi atau hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sekolah juga kita berkonsultasi dengan yayasan. Itu juga dengan komite sekolah juga, Pak, karena apapun yang ada di dalam sekolah itu tidak terlepas dari komite atau dari orang tua. Dengan jadi kontribusi orang tua tadi Iya, itu yang paling penting. Sehingga tadi Ibu menyampaikan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi. Oke, baik Ibu. Tapi saya pikir tidak cukup kalau hanya itu saja yang direncanakan, ya. Jadi tentunya Ibu punya hal komitmen untuk bisa menjalankan, memastikan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, apa saja Bu? Bagaimana Ibu bisa memastikan agar semua yang kita rencanakan, yang sudah Ibu rencanakan ya, itu bisa berjalan dengan baik? Ya, saya tetap melaksanakan pemantauan Pak, untuk kegiatan penyusunan RKP ini, yaitu untuk memastikan bahwa jadwal yang Sudah kita sesuai. rencanakan itu sesuai dengan timeline itu Pak. Ini seperti itu ya, jadi Ibu terus memantau timeline yang sudah kita susun sehingga proses pembuatan penyusunan RKT ini bisa terus terpantau dan bisa. Nah, kalau seandainya dalam proses perjalanan pemantauan ini misalkan ada hal-hal yang belum sesuai dengan harapan kita, apa yang Ibu lakukan? Kita selain tadi kita berdiskusi atau melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, dengan rekan juga sesama kepala sekolah ya Pak ya. Ya semua warga sekolah juga ya. Jadi apa yang kira-kira menjadikan masalah kita cari solusinya bersama-sama ya, karena tidak bisa kita putuskan karena ini memang kegiatan ini mencakup seluruh kegiatan sekolah. Kepentingan untuk lembaga ya Bu ya, Ya. tidak hanya sekedar kepala sekolah saja yang menyusun tapi juga melibatkan seluruh warga baik guru maupun orang tua. Jadi ketika ada masalah didiskusikan lagi Ya, ya, ketika hasil pemantauannya ada masalah seperti itu ya. Luar biasa ini Ibu sebenarnya sudah mendapatkan sedikit titik terang ya dari apa yang Ibu tadi di awal gitu ya. Ranknya adalah 60, 70 di kondisi saat ini, mudah-mudahan ini di akhir nanti Ibu setelah melakukan rencana aksi ini itu bisa terwujud RKT yang mengakomodir semua kebutuhan Ibu ya, mudah-mudahan ya. Nah, kalau dari percakapan ini nih boleh Ibu simpulkan atau gimana nih hasilnya, apa yang Ibu rasakan saat ini? Dari kegiatan hari ini apa ya yang saya ambil hikmahnya atau ada inspirasi yang bisa saya ambil, yang pertama bahwa untuk penyusunan RKT itu perlu perencanaan yang matang. Yang kedua itu yaitu berkaca pada kegiatan yang tahun sebelumnya atau mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya, apakah hal-hal yang kurang, apa hal-hal yang sudah dipenuhi, apa hal yang kita butuhkan di tahun berikutnya. Jadi nanti kita bisa anggarkan mungkinnya di penganggaran dan bisa kita susun di program kerjanya juga gitu. Ya, setelah melakukan evaluasi terus selalu melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyusunan itu ya. Jadi tidak ketika sudah ada tim saya lepaskan begitu saja ya. Saya harus melakukan pemantauan juga dan akhirnya mungkin ketika ada masalah kita melakukan tindak lanjut ya, mendiskusikan masalah-masalah tersebut, apa kira-kira solusi yang bisa kita selesaikan. Itu mungkin yang bisa saya ambil dari inspirasi dari kegiatan hari ini Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin juga sedikit pencerahan ya dari obrolan yang kita lakukan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit ini. Mudah-mudahan ini saya akan coba kita kira-kira kapan kita akan melakukan pertemuan lagi Bu? Insya Allah Pak, kalau di bulan depan Bulan depan ya? Banyak sekali hal-hal yang memang sangat kita butuhkan ya. Kami di sini
ada banyak masalah yang perlu kita pecahkan dan butuh saran dari Bapak ya. Mudah-mudahan kalau pertemuan ini berlanjut ya secara rutin gitu, apakah di bulan nanti ya ketika ada pelaksanaan praktik kerja mungkin Pak ya, Bapak bisa menyampaikan dan kami di sini bisa menyampaikan kembali hal-hal yang kurang. Seperti halnya terkait dengan kata ini ya, kita mungkin minggu depan atau bulan depan ya. Ya mungkin kita buat ada topik yang lain ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih nih atas segala semua pengalaman yang Ibu sampaikan kepada saya, dan tentunya yang jelas justru Ibu sudah menyampaikan suatu rencana aksi yang akan dilakukan dalam penyusunan RKT ini. Ini luar biasa. Jadi saya tidak memberikan saran sebenarnya kepada Ibu, cuma Ibu sendiri yang sudah membuat rencana aksi sehingga akan dilaksanakan nanti di bulan September, Desember. Kemudian mudah-mudahan ini bisa terlaksana Bu ya. Dan saya ingin juga melakukan pertemuan semacam ini, percakapan sepanjang ini mungkin bulan depan barangkali Ibu ya. Kalau ada waktu Ibu, saya ingin memantau bagaimana nih hasilnya dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Seperti itu Ibu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, dan saya pikir kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang lain. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih Ibu KS.